Disitulah saudara terdakwa bilang kepada saya, sisihkan 12 kilogram. Saya bilang, untuk apa Jenderal? Saya nggak berani. Alasannya untuk bonus anggota. Ini kebiasaan nih anggota nih, kalau sudah ada BB ini disisihkan ini diam-diam. Saudara kan mendapat perintah untuk menyisihkan dan sudah saudara sisihkan tanggal 14 menurut keterangan saudara. Mestinya kan laporan kepada pimpinan yang memberikan perintah itu. Bentuk laporannya itu, kalau saudara ngirim foto, gambar atau video dianggap tidak etis, minimal kan ada kalimat. Pernahkah saudara mengirim kalimat laporan kepada saya? Apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu, saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu, Pak. Saya melihat Bapak aja sudah gemeter, Pak. Berarti saya seperti genderuwo begitu ya? Anda kembali di Breaking News Metro TV, saya Marvin Suristio. Pemirsa, hari ini mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dijadwalkan memberikan keterangan dalam persidangan terhadap dua terdakwa perkara peredaran narkoba AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti alias Anita di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebagai terdakwa dalam perkara yang sama, Teddy Minahasa akan menjadi saksi mahkota bagi AKBP Dodi dan juga Linda. Selebihnya berdasarkan informasi laman Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pemeriksaan Teddy Minahasa akan dilakukan pada pukul 9 pagi kali ini. Dan inilah informasi terkini pemirsa yang kami tangkap langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana tim kuasa hukum dan juga sekali ini jaksa sudah tiba di ruang persidangan sembari menunggu kehadiran dari Teddy Minahasa sebagai saksi mahkota terhadap AKBP Dodi dan juga Linda alias Anita. Saat ini pun juga kami masih menunggu kehadiran dari majelis hakim untuk bisa segera memulai persidangan kali ini. Tentunya ini merupakan sidang lanjutan, pemirsa, setelah kita melihat sebelumnya dalam persidangan yang menghadirkan saksi mahkota Dodi kepada Teddy Minahasa sebelumnya, beberapa hal belak-belakan juga disampaikan oleh Dodi terkait dengan bagaimana ia tidak bisa menolak perintah dari Teddy Minahasa karena ada aksi kuasa dan juga faktor lainnya. Namun ia menyatakan berani untuk menyampaikan semua hal yang diperlukan dalam persidangan. Namun bagaimanakah juga tanggapan dari Teddy Minahasa terkait dengan pengakuan belak-belakan dari Dodi? Kita akan harapkan didengarkan dalam persidangan kali ini. Dan sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam sidang tersebut, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara secara belak-belakan menyatakan Teddy memiliki karakter pendendam. Saya takut. Takut sama dia? Pada saya itu takut, yang mulia. Hal inilah yang membuat saksi Dodi takut untuk menolak perintah Teddy Minahasa. Dodi mengaku khawatir untuk mengganti sabu dengan tawas akan memicu amarah mantan ajudan wakil presiden itu. Dalam kesaksiannya, Dodi menyebut karakter Teddy yang powerful dan memiliki predikat Kapolda terkaya pada tahun 2022. Karena izin yang mulia, beliau ini pendendam, yang mulia. Saya takut. Takut sama dia? Pada saya itu takut, yang mulia. Saya hampir depresi pada saya itu, yang mulia. Sekali lagi. Takutnya apa? Beliau powerful, perfeksionis, salah satu Kapolda terkaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Kemudian beliau mantan ajudan, Wapres. Kemudian jaringan beliau luas, jenderal tercepat, yang mulia. Saya takut, yang mulia. Saya cuma AKBP, yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu? Yang mulia. Dalam kesaksiannya, Dodi mengaku membawa uang senilai 300 juta yang sudah ditukar menjadi $27.300 Singapura. Uang tersebut merupakan hasil penjualan 1 kilogram sabu yang dititipkan kepada Linda alias Anita. Dodi menyebut kala itu, Teddy sempat protes lantaran Linda sebagai perantara mengambil jatah terlalu banyak. Menyerahkan uang di atas meja, kemudian terdakwa mengambil uangnya, kemudian berdiri minta diantar ke ATM. Di situ pertanyaan, ini uang apa seperti itu?
Saudara terdakwa sudah tahu yang mulia. Sudah tahu ya, saudara letakkan, saudara pulang. Setelah itu, di situ adalah kata-kata dari saudara terdakwa, Anita ini seharusnya 10% ngambilnya. Oh, ada kata-katanya. Betul yang mulia. Anita Kemudian nggak usah lewat Anita juga nggak apa-apa, saya banyak bayar yang lain. Dalam dakwaan menurut JPU, Irjen Teddy Minahasa terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Samsul Ma'rif, dan Linda Puji Astuti terkait tindakan menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara peredaran narkotika hasil penyelundupan barang sitaan sebesar 5 kg. Tim Liputan, ANJR. Namun di satu sisi, Teddy Minahasa mencecar mantan anak buahnya Dodi Prawira Negara soal ancaman saat melaksanakan perintah. Teddy menanyakan alasan Dodi tidak menolak perintah jika dinilai bertentangan dengan norma hukum. Dalam kurun waktu yang sekian lama, 20 hari, dan saudara juga anak seorang jenderal polisi. Mengapa saudara tidak curhat kepada bapak saudara atau senior lain yang ada di Polda? Misalnya Wakapolda itu senior, Irwasda senior. Kepala Biro Logistik saudara juga senior. Kenapa saudara tidak menyampaikan itu kepada beliau-beliau? Tidak berani Pak, karena ibu, istri Bapak bilang Bapak itu pendendam. Kalau saya laporkan ke Wakapolda, yang ada saya akan diingat Bapak terus Pak. Itu Pak yang saya takutkan, lebih baik saya diam aja Pak. Artinya tidak dilakukan karena takut, begitu? Takut. Oke, itu jawabannya. Saya rasa cukup itu jawaban untuk Ada itu. satu lagi yang paling esensial, yang hakim yang mulia. Apakah saudara ketika mendapat perintah itu, saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu? Saudara terdakwa, kalau saya ingat, senyumku adalah deritamu. Loh, enggak. Singkat saja, apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu, saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu Pak. Saya ngelihat Bapak aja sudah gemeter Pak. Berarti saya seperti genderuwo begitu yang mulia. Baik, Bapak catat. Langsung dari PN Jakarta Barat kita bergabung bersama rekan Valencia Melvinsi untuk mengetahui informasi terkini dari sidang saat ini. Valen, apakah agenda sidang kali ini sudah dimulai dan apakah saksi mahkota Teddy Minahasa kali ini sudah tiba? Ya, Marvin dan juga pemirsa, pagi hari ini memang kalau dilihat dari jadwal yang diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seharusnya tadi sidang ini sudah mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini untuk hari ini yang menjadi saksi mahkota adalah Teddy Minahasa untuk bersaksi di persidangan terdakwa Linda dan juga di terdakwa Dodi Prawira Negara. Namun sampai dengan saat ini, dari yang terakhir informasi yang saya dapatkan, memang tadi ada mobil tahanan kejaksaan yang sudah tiba di sini. Namun ini masih belum bisa dikonfirmasi sebenarnya siapa saja yang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tadi juga sudah saya tanyakan apakah saksi ini akan datang hari ini, pagi hari ini. Belum ada juga yang bisa memberikan kepastian, dan kalau kita lihat sidangnya ini juga masih belum dimulai. Hanya di dalam ruang sidang ini sudah terlihat jaksa penuntut umum berikut dengan penasehat hukum ini sudah duduk di ruang persidangan bersiap untuk menanti sebentar lagi sidang rencananya akan dimulai. Dan kalau kita lihat lagi pemirsa bagaimana jalannya persidangan dari Teddy Minahasa dan kasus narkoba yang menjeratnya ini, kemarin tanggal 28 Februari 2023 ini digelar sidang pemeriksaan saksi Dodi Prawira Negara dan juga saksi Linda sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Teddy Minahasa. Dan kemarin kita sudah dengarkan bagaimana dinamika persidangan dan banyak sekali fakta-fakta persidangan menarik yang ditemukan di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Kemarin Dodi Prawira Negara mengaku baru mengenal Linda karena ini sebelum ditangkap. Pada saat ditangkap barulah Dodi mengenal Linda yang merupakan juga disebut dengan Anita. Kemudian Dodi Prawira Negara juga mengaku bahwa dirinya sebenarnya takut kepada Teddy Minahasa karena menurut Dodi, Teddy Minahasa ini memiliki jaringan yang luas dan kemudian dia juga disampaikan merupakan Kapolda terkaya dan punya kuasa yang besar. Kemudian ini juga banyak alasan yang disampaikan Dodi. Kemudian
sempat pula ditunjukkan bukti capture dari percakapan WhatsApp antara Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiranegara di dalam persidangan kemarin yang tidak disangkal oleh Dodi Prawiranegara, dan juga Dodi membenarkan bahwa memang benar itu adalah percakapan antara Dodi dan juga Teddy Minahasa terkait dengan bagaimana perintah-perintah Teddy kepada Dodi untuk mengkoordinasikan dan juga mengontrol terkait dengan narkoba yang kemudian dipalsukan jumlahnya dan juga sempat pula dijual. Dan selain itu kita juga tahu kalau setelah sidang Dodi berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian ini berganti dengan kesaksian Linda untuk terdakwa Teddy Minahasa, dan juga banyak fakta mengejutkan bagi kita pemirsa. Ada pula beberapa keterangan yang disampaikan oleh Linda terkait Teddy Minahasa kalau mereka memiliki hubungan khusus dan juga spesial. Kemudian Linda ini ternyata sebelumnya merupakan guest relation officer di salah satu hotel, dan juga ternyata mereka kerap kali menggunakan beberapa kode pada saat melakukan percakapan melalui WhatsApp, mulai dari penggunaan invoice, galon, kemudian sembako dari Padang. Dan ini merupakan fakta-fakta persidangan yang ditemukan di sepanjang persidangan yang berlangsung untuk pemeriksaan saksi mahkota kemarin. Nah, hari ini pemirsa, kita akan harapkan juga ada banyak lagi fakta persidangan lainnya yang bisa menuntun para hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum di dalam ruang sidang ini supaya menemukan fakta-fakta baru dan juga titik terang dari kasus Teddy Minahasa ini. Karena hari ini yang akan bersaksi sebagai saksi mahkota adalah Teddy Minahasa sendiri untuk terdakwa Linda dan juga Dodi Prawiranegara. Kemudian kalau kita lihat lagi kasus ini pemirsa, sidang perdana memang digelar tanggal 2 Februari 2023. Namun kalau kasus yang menjerat Teddy Minahasa ini sendiri, ini sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2022. Saya ajak lagi pemirsa di rumah untuk kita kembali mengingat kilas balik lagi. Pertama kali ini tanggal 14 Oktober 2022. Jadi sudah bergulir cukup lama kasus ini sejak bulan Oktober sampai dengan saat ini di Februari. Kita masih akan nantikan, Marvin, apa hasil persidangan hari ini, karena kita akan nantikan apa keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh Teddy Minahasa sesaat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Marvin. Valen, saya akan kembali kepada Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk sementara. Dan pemirsa, dalam sidang yang digelar sejak 2 Februari silam, terbongkar fakta-fakta alur perintah Teddy Minahasa dalam jaringan bisnis narkoba yang melibatkan sejumlah personil kepolisian dari mulai yang berpangkat AKBP hingga Aibtu. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa memberikan perintah untuk menukar sabu seberat 5 kg kepada mantan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Sabu tersebut berasal dari narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi yang berjumlah total 41,387 kg. Usai mendapatkan perintah dari Teddy Minahasa, AKBP Dodi kemudian memberikan perintah kepada ajudannya bernama Syamsul Ma'arif untuk menukar sabu tersebut dengan tawas. Kemudian menjual sabu kepada seorang pembeli di Jakarta. Dodi dan Syamsul Ma'arif atau Arif kemudian melakukan perjalanan dari Padang menuju Jakarta untuk menjual sabu tersebut. Di Jakarta, ajudan Dodi, Arif, dengan sepengetahuan Dodi, kemudian menjual dan mengantar sabu tersebut kepada seorang pembeli bernama Linda Pujastuti atau yang belakangan diketahui bernama Anita. Linda alias Anita adalah teman dekat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Oleh Linda, sabu tersebut kemudian diberikan kepada seorang perantara yang juga merupakan anggota polisi yakni Kompol Kastranto, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Dalam persidangan kemudian diketahui pemirsa bahwa Linda alias Anita merupakan seorang informan sehingga memiliki jaringan di kepolisian. Kompol Kastranto kemudian memberikan sabu dari Linda kepada anggota Polsek Muara Baru Aibtu Janto Parluhutan Situmorang untuk dijual kepada bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Alex Bonpis dan Muhammad Nasir. Aibtu Janto yang juga seorang pengguna narkoba mengaku merasa aman mengedarkan barang haram tersebut karena menjual sabu yang dikatakan milik jenderal. Sebuah pengakuan yang terungkap di pengadilan.
Irjen Teddy Minahasa akan dihadirkan dalam sidang terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara dalam kasus narkoba. Teddy hadir sebagai saksi mahkota dan akankah Teddy hadir usai mangkir beberapa kali dalam persidangan Dodi, dan akankah menyampaikan fakta yang sebenarnya atau akan ada fakta lainnya? Kita akan membahas bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Martin. Iya, Bang Jamin, mungkin saya akan kembali kepada satu hal yang menjadi sorotan terkait dengan relasi kuasa. AKBP Dodi sempat menyatakan bahwa saya tidak berani menolak perintah tersebut karena memiliki relasi yang sangat luas dan lain-lain. Kemudian tadi membantah dan mengatakan, Anda kan anak seorang jenderal juga, kenapa tidak kemudian langsung menolak saja? Fakta-fakta itu kemudian menyeruak dan bahkan kita bisa mengatakan deja vu seperti kasus lain yang juga barusan saja ingkrah begitu ya. Kalau menurut Anda, seberapa besar kemudian bantahan mengenai tidak berani menolak itu akan mempengaruhi jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan hakim dalam memberikan pertimbangan? Ya, Mas Martin, sebenarnya dalam konteks perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang, apalagi mengambil bagian hasil atau bagian barang bukti yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Dan ini diambil sebagian dan dijual begitu. Maka dia menggunakan itu sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Nanti menyadari, cuma tadi Mas Martin katakan ada relasi kuasa. Dalam konteks peraturan Kapolri terkait dengan kode etik nomor 7 tahun 2022 mengatakan harusnya dia melaporkan ke atasan dari atasan yang memerintahkan, dan dia berhak untuk menolak perintah yang salah. Tetapi kenapa dia tidak mau melakukan itu? Nah, karena mekanismenya itu sulit ya untuk menyatakan melaporkan ke atasan Teddy. Siapa ya atasan Teddy? Ya tentu kepada Kapolri contohnya atau Kabar Reskrim. Nah, kenapa ya tidak melakukan itu padahal dia mengetahui seorang anak jenderal? Nah, ini yang menyatakan bahwasannya sebenarnya pasal tersebut pasal yang sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Ada tertulis tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Karena memang kuatnya garis komando itu. Jadi mereka bukan patuh terhadap hukum, tetapi lebih patuh terhadap atasan begitu. Kenapa itu terjadi? Karena mulai dari mereka dididik, ya, contohnya di kepolisian, di kepolisian itu sudah menunjukkan cara-cara garis komando begitu. Jadi mereka sangat menghormati para pemimpinnya begitu, bukan hukum yang diatur. Makanya kalau kita kembali lagi kepada pemisahan polisi dan tentara untuk menjadikan polisi yang humanis, ya, yang lebih taat kepada hukum daripada komandan. Ini harus benar-benar dilaksanakan dari sekarang begitu. Jadi ada reward bagi setiap orang yang berani ya menolak perintah atasan ya, dan mereka berpatokan bahwasanya perintah itu adalah perintah yang tidak sah sehingga ada perlindungan begitu. Nah, terus terkait dengan pendidikan saya kira harusnya begini Mas Martin. Harusnya di pendidikan kepolisian itu harus lebih banyak pendidikan hukum dan pendidikan moral humanis daripada pendidikan garis komando sifatnya militer. Nah, itu yang porsinya harusnya 30-70, jangan dibalik. Pendidikan militer 70-30, jangan, harusnya lebih banyak terkait dengan pendidikan bagi mereka di kepolisian ya. Beda dengan militer begitu. Nah, itulah yang mengakibatkan ini terjadi berulang-ulang begitu Mas Martin. Oke. Di samping fakta patuh atasan dan bukan patuh hukum, Bang Jamin, bagaimana kemudian ini akan memengaruhi tuntutan kelak begitu? Kalau kita bicara mengenai AKBP Dodi, kita melihat ia mengatakan, oke, pada waktu itu saya tidak berani, tapi pada persidangan dia mengatakan saya tidak takut lagi, saya beberkan semuanya dengan sangat gamblang. Dan bahkan kita mengingat bahwa persidangan itu juga kemudian sangat ramai. Bagaimana ini bisa memengaruhi? Ya, ini sebenarnya sudah terlambat. Dia berbicara tentang seperti ini kan dia turut serta juga kan. Bahkan dia diperintahkan untuk menjual dan dia melaksanakan perintah tersebut ya. Walaupun dia tidak bertemu langsung dengan Linda atau Anita, tapi dia menyuruh orang begitu dan melaksanakan perintah tersebut. Berarti kan dia memang mempunyai niat juga untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Teddy begitu. Nah, jadi harusnya dia kalau seandainya ya tadi ya, ini kita berandai-andai, kalau seandainya tadi dia tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengembalikan barang bukti tawas tadi yang diganti tawas dikembalikan atau dimusnahkan sajalah ya, nggak usah diedarkan, nggak usah itu kan nggak terjadi kasus begitu.
Dan nggak ada kasusnya ini kalau seperti itu sudah dilaksanakan kan. Paling dia diperintah Teddy, Teddy yang marah-marah sama dia karena dia katanya takut ya. Teddy marah-marah sama dia, itu saja. Tapi realitanya nggak akan jadi kasus. Tapi karena dia melaksanakan perintah tersebut, akhirnya itu bisa jadi kasus begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Kami ada pernyataan juga Bang Jamin dari Teddy Minahasa yang menyatakan perintah untuk menyisihkan barang bukti. Kita coba simak bersama. Ya. Tepatnya tanggal 17 Mei 2022 yang mulia, saya melaporkan untuk rilis pengungkapan kasus sabu seberat 41,4 kg Polres Bukit Tinggi. Kemudian di WhatsApp dijawab oleh saudara terdakwa, sebagian barang bukti diganti oleh tawas untuk bonus anggota. Kemudian saya jawab, siap, nggak berani jenderal. Di tanggal 17, kemudian saya mengumpulkan anggota, seluruh barang bukti yang berkaitan dengan 9 tersangka itu dimasukkan dalam 2 peti. Dan langsung diamankan di comment center, karena di Polres Bukit Tinggi tidak ada lokasi yang menurut penilaian saya pada saat itu aman untuk menyimpan barang bukti tersebut. Jadi ada di sebelah bangunan tua di Polres Bukit Tinggi, comment center yang baru, 1 pintu, one way one out. Itu kami simpan di ruang KCTI yang belum ditempati dengan 1 pintu. Kunci kemudian dipegang oleh Kasih Propam. Dan setiap hari 1 kali 24 jam dijaga oleh anggota yang diseprinkan, yang saya perintahkan pada Wakapolres pada saat itu. Kemudian tanggal 20 malam, saudara terdakwa datang ke wilayah Polres Bukit Tinggi, tepatnya di Hotel Santika, dengan beberapa pejabat utama. Seingat saya ada 3 kabit dengan 1 direktur. Direktur Ditlantas, Kabit Humas, Kabit Dokes, Kabit Kum. Seingat saya pada saat itu. Makan malam jam 21.00, saya duduk 1 meja, sebelah kanan saya ini adalah saudara terdakwa. Kemudian kami sedang membahas tentang pengungkapan kasus sabu yang di Polres Bukit Tinggi. Ada terucap saudara terdakwa sambil bercanda memang, jangan lupa Singgalang 1. Karena saya dididik kepolisian sudah 22 tahun, feel saya ini jalan. Kalau seorang polisi nggak ada feel, bukan polisi namanya. Ini jangan-jangan ada yang nggak sesuai dengan SOP saat itu. Kemudian sudah selesai makan malam, saya turun, kemudian saya dihubungi oleh ajudan saudara terdakwa, Brigadir Arif, untuk menghadap ke kamar di lantai 8. Saya diantar, memang pintunya tidak dikunci, seperti di Grendel gitu yang mulia. Saya masuk ke dalam cuma berdua, hanya saya dan saudara terdakwa. Kemudian saya menyampaikan siap perintah jenderal. Disitulah saudara terdakwa bilang kepada saya, sisihkan 12 kg. Saya bilang untuk apa jenderal, saya nggak berani. Alasannya untuk bonus anggota. Ini kebiasaan nih anggota nih kalau sudah ada BB ini disisihkan ini diam-diam. Baik, saat ini kita melihat untuk situasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa Linda, Dodi Prawanegara dan juga Kasranto saat ini sudah tiba. Pengecekan identitas oleh majelis hakim saat ini akan dilakukan. Sebelum nantinya dalam agenda kali ini adalah mendengarkan saksi mahkota Teddy Minahasa memberikan kesaksian kepada Dodi Prawanegara dan juga Linda Pujastuti alias Anita. Terima kasih Yang Mulia. Kita akan dengarkan bersama langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berikut ini. Namun sebelum kiranya persidangan dimulai, kami mohon kepada Yang Mulia bahwasannya persidangan kali ini kami menginginkan agar pemeriksaan dilakukan satu persatu terhadap masing-masing. Jadi kami pertama-tama
diperiksa, nantinya kami mengajukan 2 saksi. Begitupun nanti pada saat persidangan atas nama terdakwa Linda Pujiastuti, kami pun mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik. Kalau yang kita dengar saksi yang untuk berdua atau bertiga dulu, untuk saksi sesama mereka nanti setelah yang satu itu, bagaimana? Satu saksi kita periksa, tapi untuk mereka seluruhnya. Keterangannya saling mengkait dan kita ambil masing-masing poinnya yang untuk masing-masing terdakwa. Boleh yang mulia. Kami Setuju? setuju. Setuju ya. Baik. Penasihat hukum terdakwa setuju? Izin yang mulia, hanya sekedar memastikan bahwa pemeriksaan terdakwanya dipisah gitu yang mulia. Baik, bukan. Ini masih pemeriksaan saksi. Saksi yang mau didengar adalah saksi untuk ketiganya. Baik, ada untuk berdua. Itu kalau nanti sesama mereka, setelah itu satu persatu kita periksa, nggak bersamaan. Misalnya kalau kasran Dodi untuk saksi berdua, tentu terdakwanya 2 di sini, saksinya 1. Nah, tapi kalau saksi yang mau kita dengar satunya untuk mereka ini, kita dengar sekaliguslah untuk mereka bertiga. Setuju? Baik yang mulia. Setuju? Baik yang mulia. Oke ya, demikian ya. Iya, mohon izin majelis. Jadi saksi yang kami mau mengajukan yang pertama kali tidak untuk dalam perkara terdakwa bersama Kasranto. Kasranto tidak ikut ya. Tidak ikut. Berarti hanya untuk berdua. Untuk itu Kasranto kita skor persidangannya supaya dia tidak ikut di persidangan untuk saksi yang satu ini. Seperti Betul. itu? Betul. Baik. Kalau demikian untuk perkara Kasranto, baik, untuk perkara Kasranto karena tidak ikut saksi yang mau diajukan untuk membuktikan perkaranya, maka tidak diikutkan untuk ini ya. Untuk itu untuk perkara Kasranto di skor. Baik, terdakwa berdua pindah di samping penasihat hukumnya. Baik, silakan dimajukan saksinya. Baik, kepada saksi atas nama saudara Teddy Minahasa, silakan maju ke persidangan. Baik, silakan duduk. Sebelum proses persidangan dilakukan dalam rangka pemeriksaan saksi, terlebih dahulu dipertanyakan identitasnya. Demikian ya. Saksi nanti kalau ada yang harus dikoreksi, kita perbaiki, diberitahu. Namanya Teddy Minahasa Putra SH SIK. Betul, yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado 23 November 1970, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tinggal di Jalan MKI 1, Gang Sawo 1, RT 001, RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada yang kami ralat pendidikan terakhir strata 2, yang mulia. Perbaiki penuntut umum maupun penasihat hukum S2, pendidikan terakhir ya. Baik, kita perbaiki. Baik. Saksi, ini ada 2 terdakwa di persidangan ini. Coba perhatikan, apakah saksi kenal? Betul, yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada, yang mulia. Baik.
bersedia diambil sumpahnya? Sangat bersedia ya. Bersedia ya. Apakah ada tanggapan penuntut umum kalau diambil sumpahnya saksi ini? Yes, baik. Penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik. Silakan berdiri. Maju 2 langkah. Baik pemirsa, kita baru saja mendengarkan untuk pengambilan sumpah kepada Teddy Minahasa yang menjadi saksi mahkota dengan agenda mendengarkan kesaksian dari Teddy Minahasa kepada Linda dan juga Dodi Prawiranegara. Saat sebelumnya, ex-Kapolsek Kalibaru Kasranto, agenda pemeriksaan saksi akan diskors dan dilanjutkan dalam kesempatan lainnya. Dari yang sebenarnya.